It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she can't feel my face, but now I can't feel my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sel Olivia. Nah, pada video kali ini kita sudah masuk ke bab yang kelima, yaitu networking pada VMware berbasis Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, pada bab ini juga kita akan bahas beberapa materi. Ada yang pertama yaitu reset MAC address di VMware, yang kedua NAT adapter atau audio style buggy, yang ketiga bright adapter, yang keempat host only adapter, yang kelima LAN segment. Nah, langsung saja kita bisa masuk ke materi yang pertama yaitu reset MAC address. Kita bisa langsung ke bagian VMware-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di bagian VMware-nya ya. Nah, di sini juga saya sudah memiliki virtual machine. Ada yang pertama yaitu Ubuntu, dan yang kedua clone dari Ubuntu yang pertama, dan yang ketiga yaitu imporan dari Ubuntu saya. Nah, langsung saja kita bisa ke bagian network adapter. Lalu kita ke bagian advanced untuk melihat MAC address-nya. Nah, di sini MAC address-nya bisa dilihat belakangnya 79DF. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengganti MAC address-nya bisa ke bagian generate. Lalu kita lihat untuk bagian clone-nya. Ini kita oke dulu. Nah, di sini caranya masih sama ya teman-teman. Ke bagian network, lalu advanced. Nah, di sini MAC address-nya bagian belakangnya adalah 10AD. Lalu kita untuk menggantinya sama, bisa ke generate, kita oke lagi. Selanjutnya ke bagian Ubuntu yang impor. Kita ke network adapter. Lalu ke advanced. Nah, di sini MAC address-nya ya bagian belakangnya adalah 22A5. Seperti biasa, untuk menggantinya bisa ke bagian generate. Kita oke. Nah, di sini virtual machine saya sudah memiliki MAC address yang berbeda. Kita bisa lanjut ke materi yang kedua. Oke teman-teman, di sini kita memasuki materi yang kedua yaitu NAT adapter. Nah, di sini adalah topologinya, di mana sesama virtual machine bisa saling berkomunikasi. Kemudian OS pada VM kita bisa berkomunikasi dengan VM-nya. Di VMware juga tidak ada yang namanya NAT network. Jadi dia hanya memiliki satu NAT, di mana IP-nya yang kita miliki sama karena gabungan dari interface VM, di mana interface laptop saya IP-nya akan sama. Nah, untuk mengecek IP kita bisa langsung ke bagian control panel. Oke, kita bisa langsung ke bagian control panel. Kita ketikkan dulu. Nah, di sini kita ke network and internet, lalu network and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, di sini ada VM network adapter VM net 8. Kita bisa pencet, lalu ke bagian status, lalu detail. Nah, di sini adalah IP address-nya kita ya teman-teman, yaitu 192.168.181.1. Kemudian kita bisa close. Kita sudah berada di bagian VMware-nya ya teman-teman. Kita juga bisa langsung login untuk Ubuntu server dan Ubuntu clone-nya. Kita bisa power on. Di sini kita sudah bisa login. Lalu enter, masukkan password, lalu enter. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah IP address. Lalu enter. Nah, di sini IP address saya adalah 192.168.181.134/24, di mana 181 adalah IP yang mengikuti VMnet 8 kita. Kemudian kita bisa cek untuk bagian Ubuntu clone-nya. Kita bisa login terlebih dahulu.
Nah, masukkan perintah IP address, enter. Nah, di sini IP addressnya sama ya teman-teman, yaitu 192.168.181.134/24. Ini kan IP-nya sama, jadi kita akan merilis IP yang Ubuntu clone karena sama ya teman-teman. Ini kita masukkan perintah yaitu sudo -r. Karena ini VMware, kita memakainya ENS33, lalu enter, masukkan password, lalu masukkan perintah kembali sudo tambah -r ya teman-teman, lalu enter, masukkan perintah IP-nya, lalu enter. Nah, di sini IP-nya sudah berubah ya teman-teman, yaitu 192.168.181.134/24. Sekarang teman-teman bisa masukkan perintah sudo netplan apply, lalu enter. Nah, di sini kita kasih perintah IP address, lalu enter. Nah, di sini kita hanya memiliki satu IP address, yaitu 192.168.181. Nah, kemudian kita akan masukkan ping Google Chrome, lalu enter. Nah, di sini sudah saling terhubung ya teman-teman. Kita bisa cek ke bagian Ubuntu servernya. Kita sama melakukan cara seperti tadi, yaitu ping Google Chrome, lalu enter. Nah, di sini juga sudah sama-sama terhubung ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita juga akan melakukan ping IP address. Kita bisa ketik ping, lalu masukkan IP dari Ubuntu server clone-nya, yaitu 192.168.1.136, enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman reply. Lalu kita akan mengecek pada Ubuntu server clone-nya. Kemudian kita bisa ping dari IP Ubuntu servernya, yaitu 192.168.1.134, lalu enter. Nah, di sini sudah reply ya teman-teman. Ini kan sudah reply semua teman-teman. Jika kita mau mencoba ping host OS di virtual machine, itu tidak bisa karena host OS kita ini memiliki fitur yang namanya ViraWell. Tapi jika teman-teman mau mencoba nih untuk ping, teman-teman bisa untuk mematikan ViraWell-nya dahulu. Tapi jika kita ping dari virtual machine ke OS, itu bisa langsung ke command prompt. Nah, ini kita kemudian ping IP address dari masing-masing Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita melakukan ping IP address dulu untuk Ubuntu server. Ping itu 92.168.1.134, lalu enter. Nah, di sini reply ya teman-teman. Lalu kita bisa melakukan ping kembali untuk Ubuntu server clone-nya, 192.168.1.134.
168.181.136. Enter. Nah, di sini juga reply ya teman-teman. Nah, ini kan sudah bisa teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke materi yang ketiga, yaitu kita bisa lihat di sini kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu bridge adapter. Nah, ini adalah topologinya ya teman-teman. Di bridge ini kita akan membuat seolah-olah VM kita atau Ubuntu kita terhubung WiFi kita. Nah, di sini bisa dilihat saya menggunakan WiFi Sela ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek IP di control panel. Nah, kita bisa cek IP-nya. Langsung saja ke bagian status, lalu di detail. Nah, ini IP-nya adalah 192.168.188.242. Kita bisa close saja. Nah, di sini seolah-olah VM kita ini akan terhubung ke interface WiFi kita. Nah, jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita, dia juga bisa saling terhubung ke VM kita. Oke, langsung saja kita bisa ke bagian maksudnya VMware. Oke, langsung saja kita sudah berada di bagian VMware-nya. Kemudian kita bisa cek ke bagian network adapter. Nah, di sini ada bridge, namun ini tidak bisa digunakan, jadi kita close terlebih dahulu. Lalu kita ke bagian edit, lalu ke virtual network editor. Nah ini kita pilih change setting. Oke teman-teman, kita bisa pilih bagian bright, lalu untuk bright tone-nya kita ganti menjadi yang ini, lalu apply. Nah sudah, lalu kita oke. Lalu kita bisa langsung login. Nah ini sudah, sekarang kita bisa login. Lalu enter, masukkan password. Di sini kita berikan perintah, yaitu sudo dh -r ens33, enter, masukkan password. Lalu kita akan request IP kembali dengan memberikan perintah sudo ens33, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lanjut memberikan perintah, yaitu IP address. Lalu enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP address-nya, sama seperti tadi di awal. Lalu kita bisa shutdown. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu host only adapter, memiliki fungsi agar kita berkomunikasi dengan laptop kita. Kita langsung saja ke bagian control panel ya teman-teman. Lalu ke network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, di sini terdapat dua VMnet, yaitu VMnet 8 khusus untuk NAT dan VMnet 1 khusus untuk host only. Kita bisa langsung cek untuk status detail. Nah, di sini terdapat IP address, yaitu 192.168.88.1. Kita bisa close. Lalu ke bagian VMware. Di sini kita bisa langsung pilih Ubuntu yang pertama, lalu edit, lalu ke network editor. Nah, di sini terdapat host only ya teman-teman, dengan memiliki IP address yaitu 192.168.88.0. Lalu kita ke change. Nah, ini teman-teman, kita pindah, lalu kita oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke network adapter, lalu kita ganti
menjadi host only teman-teman. Lalu kita bisa langsung power up. Teman-teman, di sini kita bisa langsung login. Lalu enter, masukkan password. Nah, di sini kita bisa langsung memberikan perintah sudo dh client -r ens33 enter, masukkan password, enter, lalu kita merequest IP address kembali. Tanpa -r 33, lalu kita ketik IP address. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP addressnya, yaitu 192.168.88.130. Nah, sekarang kita bisa mengecek untuk Ubuntu server clone-nya ya teman-teman. Kita login dulu, lalu masukkan password, berikan perintah seperti tadi sudo lalu dh client -r ens33 enter, masukkan password, masukkan perintah untuk request IP address. Nah, di sini kita kasih perintah IP address. Nah, sudah ada ya teman-teman IP addressnya, yaitu 192.168.129/24. Nah, jadi sudah beda ya teman-teman IP addressnya. Lalu kita bisa cek untuk di control panelnya. Oke teman-teman, kita bisa langsung ke bagian command prompt, lalu ping IP address yang Ubuntu server terlebih dahulu, yaitu 192.168.130 enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita bisa ping untuk Ubuntu clone-nya 192.168.88.129 enter. Nah, sudah berhasil juga ya teman-teman. Oke teman-teman, selesai sudah pada bab kelima ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kurang jelas dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman.